Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga GPN Jemaat Mahanaim melalui online berhubung dengan pandemi yang masih terjadi sehingga kita belum bisa bertatap muka dalam beribadah. Tapi puji Tuhan, kita semua selalu rindu untuk memuji Tuhan, bersekutu meskipun hanya melalui online saja. Dan kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan di mana firman Tuhan akan disampaikan oleh saudari kita Okta. Mari kita memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, datang pada Tuhan. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala pergumulan dan apa yang kami hadapi Tuhan. Tuhan menyentuh kami, memberi kami kerinduan untuk kami boleh datang kepadamu, untuk senantiasa rindu mendekat padamu Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya persekutuan kami dengan Tuhan, kedekatan kami dengan itu memberi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam kehidupan kami, untuk menghadap segala persoalan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat kami di GPN Mahanaim untuk datang kepadamu, bersama-sama bersekutu untuk beribadah kepadamu Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dan mendengar akan firman. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami boleh layak untuk menerima firman-Mu yang kudus, supaya kami boleh memuji membesarkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terus memuji Tuhan
Mari kita memuji Tuhan, sungguh indah. Suci, usaha
kebesaran Tuhan bagi kami. Seluruh pengetahuan kami tak dapat untuk menyelaminya, tidak dapat untuk mengerti seberapa jauh Tuhan, seberapa dalam kasih-Mu atas kami semua. Tapi kami mengucap syukur, Engkau yang sudah menyingkapkan semuanya bagi kami. Engkau menyingkapkan bagi kami, Engkau mengungkapkannya bagi kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah memperlihatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu pada kami umat manusia. Di tengah-tengah segala pemberontakan kami, di tengah-tengah segala perlawanan kami, kesombongan kami, Engkau rela menyelamatkan kami. Engkau rela mati bagi kami, menyelamatkan kami, bahkan memulihkan kami. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Biarlah kasih-Mu Tuhan menyemangati kami, menguatkan kami, untuk kami boleh melayani sesama kami, mengasihi kami bersama kami, seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang merupakan kekuatan bagi kami. Tuhan kuduskan kami semua, Tuhan layakkan kami semua. Demikian juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Bila pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu boleh berkuasa atas kehidupan kami, atas diri kami, atas tubuh kami, atas pikiran, atas hati kami, dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukuran berdoa kepada. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kasih-Nya, kebaikan-Nya tidak terbatas. Bersyukur Tuhan, ada malam hari ini ada kesempatan bagi kami bersekutu bersama-sama. Kesempatan bagi kami untuk memuji Tuhan, bahkan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba yang terbatas, Engkau urapi dengan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Urapi kami semua supaya kami, baik itu hamba maupun jemaat, kami semakin hari diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan menjadi pegangan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, bertemu kembali kita dalam persekutuan sektor. Dan mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 123 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 123 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi kita semua. Berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan,
kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan itu adalah bagian dari realita kehidupan yang kita jalani. Bahkan di dalam pekerjaan kita sering menghadapi kepenatan. Di dalam keluarga kita sering juga menghadapi gesekan-gesekan antara anggota keluarga. Bahkan di dalam pelayanan kita pun ada pun hal-hal yang tidak menyenangkan antara teman sepelayanan kita. Makanya saya jelaskan bahwa kesulitan itu adalah bagian dari realita kehidupan kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kesulitan, masalah, pergumulan itu pasti kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Orang Kristen pasti mengalami kebencian, penolakan, bahkan pelecehan dari dunia. Seringkali hal itu kita alami sebagai orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini dalam pembacaan kita malam ini, pemazmur ini ditulis pada suatu waktu jemaat Allah jatuh terpuruk dan diinjak-injak. Bahkan dijelaskan di sini bahwa pemazmur ini ditulis merupakan permohonan bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Mereka kembali dari pembuangan Babel di tengah-tengah pembangunan diri mereka sendiri. Artinya bahwa pemazmur ini ditulis ketika bangsa Israel itu baru kembali dari pembuangan Babel. Bapak Ibu tahu bagaimana orang yang sudah dalam pembuangan Babel, sudah menikmati kebudayaan Babel, semua kebiasaan budaya Babel, kemudian mereka dibawa kembali, mereka kembali ke tanah mereka, tanah Kanaan. Banyak hal yang harus mereka kerjakan, baik itu kerohanian mereka supaya mereka semakin hari bertumbuh. Bahkan secara kebutuhan mereka juga harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu pun yang dialami oleh bangsa Israel. Pemazmur, khususnya pemazmur pada teks kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya akan berikan bagi kita pada malam hari ini yaitu tetap memandang kepada Tuhan. Tema kita yang akan kita merenungkan bersama-sama yaitu tetap memandang kepada Tuhan. Ada dua pelajaran penting dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Dalam ayat 1 dan 2, kepadamu aku melayangkan mataku sebab engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Poin yang pertama, pelajaran yang pertama yaitu pengharapan akan belas kasihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengakuan yang diungkapkan oleh umat Allah dengan sungguh-sungguh mengenai iman dan pengharapan kepada Allah. Di sini dijelaskan, aku melayangkan ini memberi arti bahwa bukan hanya arti melayangkan, tetapi pemazmur menjelaskan kepada kita, melayangkan itu artinya memandang atau mengarahkan pandangan, fokus tujuan kita itu kemana. Jadi di sini otomatis jelas dikatakan bahwa kepadamu aku melayangkan matamu. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memandang, mengarahkan pandangan kita itu hanya kepada Allah kita. Tak jelas tadi saya jelaskan bahwa setiap masalah, pergumulan, kesulitan yang kita alami itu merupakan realita kehidupan yang kita harus hadapi. Banyak sekali tekanan hidup. Tapi di sini dijelaskan pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus memandang kepada Allah kita. Dijelas di sini bahwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersemayam di sorga. Di sini kalau kita melihat, aku melayangkan mataku kepadamu, aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Di sini bukan berarti, dijelasnya bukan berarti bahwa Tuhan itu jauh. Kita harus di sini bukan menjelaskan memandang itu bukan memandang Allah yang jauh, tetapi di sini dijelaskan diberi arti bahwa justru
Memandang atau melayangkan mata kita tertuju kepadanya itu adalah kita harus memandang Dia, yaitu Tuhan yang bertata atas segala ciptaannya. Dia yang berdaulat. Selain kita melihat bahwa Dia bertata atas semua kehidupan kita, Dia juga berdaulat atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menjelaskan kepada kita bahwa kita itu harus melayangkan mata kita. Kita harus memandang arah pandangan kita. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, pemazmur mengajarkan kita untuk tetap memandang. Fokus pandangan kita itu hanya kepada Tuhan. Jelas di sini bahwa kita memandang Allah yang bertata, bahkan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dalam ayat yang kedua, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Analogi yang dipakai pemazmur dalam ayat yang kedua ini untuk menggambarkan situasi seseorang yang beriman yang berada di dalam kesulitan hidupnya. Adalah seorang hamba yang harus memfokuskan pandangannya, mengarahkan pandangannya ke tangan majikannya. Di sini jelas seorang hamba laki-laki harus memandang kepada tangan tuannya. Bahkan dijelaskan lagi. Bahkan di sini dijelaskan Bapak Ibu, hamba laki-laki pada tuannya, bahkan hamba perempuan pada nyonyanya. Pada masa itu, seorang hamba atau budak yang mengalami kesulitan hidup tidak punya jalan lain dan tidak bisa berharap lain selain berharap kepada majikannya. Dalam perjanjian lama, seorang budak harus melakukan itu. Kemudian si hamba harus menyadari bahwa dirinya itu sepenuhnya milik majikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya majikannya yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk melepaskan dirinya dari masalah yang menghimpit seorang hamba ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 2 bagian terakhir, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini suatu hal yang harus kita pelajari dari seorang hamba. Bagaimana dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada majikannya. Bahkan kita belajar dari hal itu bahwa seharusnya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan harus menyerahkan seluruh hidup kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan. Otomatis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, bukan kita lari kepada orang lain, orang-orang pintar, bukan kita lari kepada tetangga atau sebagainya. Tetapi ketika kita menghadapi masalah pergumulan hidup kita, pemazmur mengajarkan kita untuk tetap memandang, mengarahkan pandangan kita fokus kepada Allah kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita mau melihat seorang hamba menyerahkan seluruh hidupnya. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah menghiraukan hidupnya akan seperti apa. Dia percaya betul kepada majikannya, kepada tuannya. Dan kita mau belajar dari seorang hamba, kita juga harus mempercayakan Tuhan sepenuh hati kita dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, masalah pergumulan yang kita alami hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita, tangan Tuhan bekerja atas hidup kita. Jadi poin yang pertama yang harus kita pelajari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan akan belas kasihan dari Allah. Kita harus memandang, kita harus mengarahkan pandangan kita yang mungkin selama ini kita memandang kepada orang lain ketika kita menghadapi masalah pergumulan. Mungkin kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu lambat dan kita mungkin berpikir hal-hal seperti itu. Tetapi pertolongan Tuhan cepat atau lambat itu pasti kita akan nikmati. Dan kita diajarkan untuk tetap berharap kepada belas kasihan Tuhan. Kita tetap memandang dan tetap mengerahkan pandangan kita, fokus kita, masalah pergumulan yang kita hadapi kita mau serahkan, pandang kepada Tuhan. Maka yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan.
Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Poin yang kedua yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesulitan yang tidak terlalu besar mungkin kita masih bisa berpegang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami masalah yang menurut kita sangat besar dalam hidup kita, kadangkala kita menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi dari sini kita mau belajar. Ketika kesulitan yang besar datang menimpa hidup kita, kritis apapun dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, pergumulan, masalah yang kita alami hanya kepada Tuhan. Masalah pergumulan yang tadi dijelaskan, masalah pergumulan itu pasti kita hadapi dalam kehidupan kita selagi kita masih ada di dunia ini. Mungkin manusia berusaha sekuat tenaga supaya menghindar dari masalah itu, tetapi yakin dan percaya masalah pergumulan itu pasti kita hadapi, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Tapi di sini kita mau belajar kepada siapa kita mau menyerahkan masalah itu, masalah apa? Kepada siapa kita menyerahkan masalah kita? Saya meyakini dan percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, kita pasti akan menyerahkan masalah pergumulan kita, apapun sesulit apapun masalah yang kita alami, kita mau serahkan itu sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita mau belajar, khususnya dalam pembacaan, penghinaan dalam kehidupan Kristen itu adalah resiko sebagai murid Kristus. Kita meyakini bahwa kita itu adalah murid Kristus. Resiko yang harus kita hadapi yaitu ketika kita menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadapi setiap masalah pergumulan dalam hidup kita. Kita meyakini bahwa setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan, dalam masalah pergumulan yang kita hadapi. Tangan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Itu pun pemazmur mengalami setiap olokan-olokan duniawi. Banyak yang mengolok mereka. Bahkan di sini dijelaskan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok orang-orang yang merasa aman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil komitmen untuk menjadi pengikut Kristus, banyak sekali olokan-olokan dunia. Mungkin orang-orang dunia menganggap kita itu rendah, tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Mungkin dunia tidak menerima kita, keterbatasan, kelemahan yang kita miliki, tetapi Tuhan menerima hidup kita. Tuhan itu ada, bahkan Tuhan bangga melihat kita menjadi pengikutnya. Jadi Tuhan saja bangga kita menjadi pengikutnya, apalagi kita juga pasti bangga dong. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam pembagian firman Tuhan, bagian firman Tuhan ini kita mau belajar. Kita mau tetap memandang kepada Allah. Apapun masalah pergumulan yang saat ini kita hadapi, baik itu masalah kecil, masalah besar, ya mungkin kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Tapi percaya bahwa ketika kita tetap memandang, mengarahkan pandangan fokus kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, karena kita itu adalah milik Tuhan. Apapun yang masalah pergumulan yang kita hadapi, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh serahkan seluruh hidup kita kepada tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja bagi kita. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi masalah pergumulan hidup, tetapi kita mau berani karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita walaupun saat kita mengalami masalah, tetapi Tuhan akan ada bersama dengan kita kalau kita mau berharap dan menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Hamba terbatas untuk menguraikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi kami belajar dari bagian firman Tuhan bahwa kami mau tetap memandang kepada Tuhan. Ada dua pelajaran penting yang kami pelajari. Kami mau berharap
pada belas kasihan Tuhan. Setiap masalah pergumulan yang kami hadapi saat ini, baik itu masalah besar atau kecil, ketika kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, masalah pergumulan yang kami hadapi kepada Tuhan, kami yakini bahwa cepat atau lambat Tuhan akan menolong hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Berkati firman Tuhan ini supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua jemaat GPIN Mahanaim. Tetap sertai hidup kami supaya hidup kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Risiko sebagai kami menjadi seorang murid Kristus, ada banyak masalah yang harus kami hadapi, baik itu dalam kerjaan, keluarga, bahkan di dalam pelayanan kami. Tetapi kami mau belajar bahwa kami adalah milik Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat GPIN Mahanaim. Setiap masalah pergumulan yang mereka hadapi diberkati oleh Tuhan selalu. Mungkin yang bergumul untuk pekerjaan, bergumul masalah pergumulan yang dihadapi dalam keluarga, dalam sekolah, maupun dalam hal apapun yang saat ini jemaat hadapi. Kami percaya bahwa cepat atau lambat Tuhan akan menolong hidup kami. Dan kami mau Tuhan memberkati seluruh hidup kami, supaya kami tetap berani, tetap bangkit dari setiap masalah pergumulan yang kami hadapi, bahkan tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua jemaat GPIN Mahanaim, bahkan semua majelis, bahkan semua hamba Tuhan. Berkati kesatuan hati, kekompakan dalam pelayanan maupun dalam hal apapun. Berkati kami supaya kami tetap sehati, tetap mendukung satu sama lain Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan itu terus menjadi pegangan hidup kami. Bahkan setiap masalah pergumulan yang kami hadapi dan kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya dapat menjadi kekuatan bagi kita, menjadi nasihat bagi kita untuk senantiasa memasrahkan kehidupan kita pada Tuhan yang mempunyai kehidupan itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita memuji Tuhan dari berkat anak cucu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang menegur kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kami arah bagaimana kami harus memasrahkan kehidupan kami.
karena Engkaulah yang memiliki kehidupan, Engkaulah yang sudah menebuskan, maka sudah sewajarnya Tuhan, sudah sepatutnya hidup kami adalah milik Tuhan, dan kami memasrahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Seperti kata firman tadi, seperti budak laki-laki yang memandang tangan tuannya, seperti budak perempuan yang memandang tangan nyonyanya. Demikianlah kami semua Tuhan, hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman. Kiranya firman-Mu menguatkan kami senantiasa, sehingga kami dapat menapaki, dapat menjalani kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan korban syukur kami. Kiranya Tuhan menerima korban syukur kami dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa pada-Mu. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Tri Aryadi. Tapi sebelum kita menerima berkat, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tiap langkah yang baik, kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami boleh memuji memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Terlebih lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui ibadah kami ini iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini, dan kerinduan kami Tuhan terus memimpin, terus menolong di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah hidup kami senantiasa ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan biarlah kita pulang dan penuh sukacita dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, kekuatan penghiburan melalui Roh Kudus, biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.